Oke, selamat siang anak-anak kelas 9. Gimana kabar hari ini? Kita hari ini akan masuk ke materi lanjutan dari bilangan pangkat. Sebelum kita melanjutkan materi yang minggu lalu, kita akan nge-review yang sudah kita bahas kemarin tentang sifat-sifat yang sudah kita bahas. Yang sifat pertama ada yang perkalian, pangkatnya dikali A, pangkat M dikali A pangkat N. Maka pangkatnya adalah ditambah. Jadi A pangkat M ditambah N. Ini sifat yang pertama kemarin kita bahas. Pengaplikasian soalnya, misalkan 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4, maka hasilnya adalah 3 pangkat 5 ditambah 4, maka hasilnya adalah 3 pangkat 9. Ini jika bilangannya positif semua. Bagaimana kalau bilangannya ada yang negatif? Berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 ditambah minus 5. Artinya apa? Kalau bilangan 3 ini adalah duit atau uang, ditambah minus 5. Berarti di sini Miss akan ajarkan dirubah. Plus ketemu minus akan menjadi minus, lalu dikurang 5. Artinya pada saat bilangan 3 positif, mundur atau ke kiri sebanyak 5 langkah, maka akan ketemu 2 pangkat min 2. Nah, nanti dari sifatnya ini kita akan belajar tentang yang merubah menjadi pangkat positif. Ini bisa dirubah lagi, kita akan menjadi pangkat positif. Nanti akan kita pelajari di yang selanjutnya. Nah, misalkan Miss ada kasih contoh. Persamaan bilangan pangkat. X pangkat berapa 2 yang hasilnya 49. Berarti kita akan cari di pangkat 2 yang hasilnya 49 itu adalah berapa pangkat 2 sih yang hasilnya 49? Nah, coba kalian cari. Berarti jawabannya adalah 7 pangkat 2 adalah 49. Maka si X-nya ini adalah nilai 7, seperti ini. Lalu yang ini, 2X pangkat 3 sama dengan 250. Berarti adalah 2 dikali X pangkat 3 sama dengan 250. Yang ini bisa kita tukar pindah ke belakang. Jadi di depan itu sebelah kiri tinggal X pangkat 3. Berarti 250 dibagi 2 sama dengan X pangkat 3. Lalu X pangkat 3 sama dengan, kalau ini dibagi hasilnya adalah 125. Berarti kalian tinggal dicari. Di pangkat 3 yang hasilnya 125. Berarti kalau hasil 125, 5 pangkat 3. Hasilnya adalah 125. Maka nilai X adalah 5. Seperti ini. Jika ada angka di depannya, ini kalian harus pindah dulu ke belakang menjadi dikali. Seperti ini. Supaya memudahkan untuk menemukan pangkatnya. Hasil pangkatnya. Oke, masuk ke sifat kedua. Kalau kemarin kita belajar yang pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N. Maka A pangkat M per A pangkat N. Dan hasilnya adalah dikurang. Di sini dengan syarat bahwa M-nya atau yang bilangan pangkat di depannya itu harus lebih besar. Kenapa kalau misalkan dia kejadiannya bagaimana kalau M-nya lebih kecil? Nah, nanti dia akan berubah jadi pangkat negatif. Pangkat negatif ini nanti kita harus rubah ke pangkat positif. Seperti ini. Nanti ini ada, kalau misalkan kejadian seperti ini akan ada caranya lagi. Nah, untuk di sini adalah M-nya lebih besar daripada N. Maka di sini seperti contoh, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2. Berarti pangkatnya dikurang. 4 dikurang 2. Hasilnya adalah 2. Seperti ini. Oke, kita masuk ke sifat ketiga yang kemarin. A pangkat M dalam kurung di luar N. Berarti pangkatnya adalah saling dikali atau seperti ini. Pengaplikasian soalnya 2, ini selesai dalam kurung 6 pangkat 2, 3. Berarti artinya 6 pangkatnya pangkat 2 dikali 3. Hasilnya adalah 6 pangkat 6. Kalau seperti ini, sama caranya. 3 pangkatnya kita dikali. 2 min 2 kali 2. Hasilnya adalah min 4. Nah, seperti ini nanti kita harus rubah ke pangkat positif. Kalau ada pangkat negatif, kita harus rubah ke pangkat
positif. Oke, ini sekian review minggu kemarin. Kita akan masuk ke sifat selanjutnya. Di sini contoh soal, misalkan ada X pangkat 4, Y pangkat 8, di pangkat 3. Berarti di sini adalah kita kalikan masing-masing. X pangkat 4 dikali 3, Y 8 dikali 3. Maka hasilnya adalah X pangkat 12, Y pangkat 24. Sama caranya, cuman dia bedanya masing-masing aja, karena ini variabel X dan Y itu berbeda kan. Itu ibarat X ini 2, Y ini 3, beda angka, maka tidak boleh disatukan, harus masing-masing dikali 3, maka hasilnya seperti ini. Lalu yang seperti ini gimana nih? Ini adalah berarti 4, X 4 dikali X pangkat 5 dikali 2. Kenapa di sini 2-nya cuma punya si X? Karena 4-nya enggak, karena si 2-nya ini cuma berdekatan dengan variabel, kecuali kalau misalkan seperti ini, X 4X pangkat 5 dikali 2. Nah, kalau dia sama-sama dalam kurung, berarti ini adalah masing-masing dia dipangkatin 2, karena sama-sama di dalam kurung, seperti yang nomor 1 ini. Berarti kalau misalkan yang dalam kurung, berarti 4 pangkat 2 dikali X 5 kali 2. Seperti ini. Kalau yang seperti ini hasilnya maka 16 X pangkat 10. Nah, kalau misalkan balik lagi ke contoh soal, kalau seperti ini berarti 4 X pangkat 10. Seperti ini saja. Kalau di dalam kurung, maka dia ikut dipangkat. Kalau dia di luar kurung, tidak usah. Nanti dipisahkan, tapi tetap dikali. Begitu. Oke, kita masuk ke sifat keempat. Bagaimana kalau yang A dikali B, pangkat N di luarnya? Nah, seperti yang tadi bilang, akan dijabarkan masing-masing. Misalnya seperti ini. 3 pangkat 4, 3 dikali 4 pangkat 2. Berarti kita pisahkan. 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Kalau mau lihat hasilnya boleh 3 pangkat 2, 9. Ini dikali 16. Berarti hasilnya adalah 144. Atau juga bisa seperti ini. Oh, mis aku mau dalam kurungan dulu dikerjain. Berarti 12. 12 pangkat 2. 12 pangkat 2 hasilnya 144. Sama hasilnya. Kalian boleh dijabarkan dulu seperti ini. Atau mau dalam kurungnya dikerjain dulu. 3 dikali 4 hasilnya 12. Seperti itu. Oke, kalau seperti ini, 4 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Nah, kalau ini ya, dalamnya disatukan aja. Jadi 3 dikali 4 pangkat 5. Berarti ya adalah jawabannya 12 pangkat 5. Ini kondisinya adalah untuk yang pangkatnya sama. Kalau pangkatnya beda ya tidak boleh disatukan. Seperti itu. Kecuali kalau angka depannya sama, berarti kita bisa menggunakan sifat yang pertama. Seperti ini. Oke, contoh soal. Misalkan seperti ini. Bagaimana ini, Miss? Berarti 2-nya tetap, kan kenapa 2 tidak ikut? Karena dia ada di luar kurung. Berarti kita pisahkan 2 dikali minus 5 pangkat 3, kita masing-masing jabarkan. X pangkat 3, Y pangkat 3. Lalu di sini 2 dikali min 5 pangkat 3, berarti min 5 dikali min 5 dikali min 5. Kalau sampai sini adalah plus 25. Kenapa? Karena minus ketemu minus, hasilnya jadi plus. Lalu dikali lagi, 25 dikali min 5, hasilnya min 125. Maka di sini adalah min 125. X pangkat 3, Y pangkat 3. Berarti hasilnya bisa kita kalikan. Angka sama angka bisa kita kalikan. Hasilnya min 250, X pangkat 3, Y pangkat 3. Hasilnya seperti ini. Kalau ini bagaimana? Karena dia di dalam kurung, bisa kita dengan 2 cara. Yang pertama, kamu jabarin satu-satu. Misalkan 5 pangkat 3 ditambah 13 pangkat 3. Nah, seperti ini. 5 pangkat 3 tadi hasilnya min 125. 13 pangkat 3. 13 pangkat 3 adalah 2197. Ditambah 2197. Maka kalau kita kurang adalah hasilnya ini dia minus 125, di sini plus 2197. Maka kalau dihitung hasilnya adalah 2072 seperti ini. Ini cara pertama. Atau cara kedua, kamu bisa
Oke, caranya seperti ini aja. Untuk ditambahkan tidak boleh dikerjakan dalam kurung dulu, tapi harus dijabarkan masing-masing. Sorry, ini salah. Dia hanya cuma satu cara, harus dijabarkan masing-masing. Oke, selanjutnya 3 dikali min 7 pangkat 2. Nah, berarti di sini artinya 3 dikali min 7 pangkat 2. Berarti 3 dikali min 7 pangkat 2 adalah min 7 dikali min 7. Hasilnya adalah 49. Lalu kita kali hasilnya ada 147. Seperti ini. Oke, kita masuk sifat kebilangan kelima. Di sini adalah A per B sama dengan N. Berarti sama seperti tadi kita jabarkan, bedanya ini dibagi. Berarti misalkan kita masuk contoh, 9 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Berarti kita bisa dalam kurung 9 per 3 di pangkat 4. Hasilnya adalah 3 pangkat 4. Seperti ini. Masuk sifat kebilangan 6. Nah, yang kita akan banyak soalnya adalah seperti yang ini, yang bilangan pangkat negatif. Jika dia pangkat negatif, A pangkat min N, seperti ini, kita harus berubah menjadi pangkat positif. Dia jadi adalah 1 per A pangkat N. Seperti ini. Atau dia kebalikannya, dari pangkat negatif dia berubah jadi pangkat positif, dia akan naik. Dan dia pangkat, jika dia naik di sini akan menjadi per 1, dia kebalikannya. Maka pada saat dia awalnya jadi penyebut, pada saat jadi pembilang dia berubah pangkatnya jadi positif. Seperti ini, dia akan berubah menghilang. Contohnya 8 min 3 sama dengan, kita di sini karena di sini negatif, kita harus merubah ke bawah menjadi positif seperti ini. Maka akan jadi 1 per 8 pangkat 3, pangkat negatifnya di pangkatnya akan hilang. Oke, kita contoh soalnya. 5 pangkat min 8, berarti karena 5-nya positif, kita tetap di atas menjadi 5. Lalu per X pangkat min 8-nya kita berubah jadi X pangkat 8. Maka jawabannya adalah 5 per X pangkat 8, seperti ini. Kalau misalkan seperti ini gimana? Karena dia awalnya negatif, kita akan berubah menjadi positif, maka dia akan naik. Jadi 2 dikali 3 pangkat 2. Kalau ini bisa dihasilkan, berarti 2 dikali 9. Hasilnya adalah 18. Oke, kalau seperti ini. Nah, yang negatif ini yang bagian sininya aja. Berarti kita harus hitung dulu. 4 A 3 dikali min 3. B 2 dikali min 3. Seperti ini. Berarti hasilnya adalah 4 A pangkat min 9, B pangkat min 6. Lalu kita rubah, karena 4-nya sudah positif, tidak perlu dipindahin. Tetap dia di atas, 4 per, yang ininya yang kita rubah, yang bilangan negatif ya. Berarti pindah ke bawah, jadi A pangkat 9, B pangkat 6. Dia jadi seperti ini hasilnya. Oke, kita coba. Contoh ubahlah pecahan berikut ke pangkat negatif. Ini kebalikannya. Terus kalau kalian, loh ini gimana Miss? Ini kan tidak ada di duanya ini tidak ada bilangan pangkatnya. Nah, coba kalian teliti. Mana yang bisa kalian rubah jadi bilangan pangkat? Oh, ternyata pangkat yang 125 bisa dirubah. 3 per 125 ini adalah 5 pangkat 3. Lalu dia minta ke pangkat negatif. Berarti yang pangkat positifnya ini kita naik ke atas. Jadi 3 dikali 5 pangkat min 3, seperti ini. Ini hasilnya. Seperti itu. Oke, kalau yang seperti ini adalah bilangan positif. Berarti kita tinggal, pangkat positif kita tinggal rubah 3C dikali X ditambah 3 pangkat min 4. Seperti ini saja. Dia tinggal dirubah, dipindah ke atas. Oke, kalau yang sifat 7 ini, jika semua angka yang dipangkatkan 0 akan selalu dihasilkan adalah 1. Semuanya seperti ini, mau berapapun angkanya, semua dihasilkan adalah 1. Itu. Berbeda dengan yang A pangkat 1 sama dengan A. Berarti misalkan 10 pangkat 1, ya hasilnya tetap 10, karena 10-nya cuma 1. Gitu. Kalian harus membedakan. Kalau yang pangkat 0 hasilnya 1, tapi kalau yang di pangkat 1 itu hasilnya adalah tetap
angka yang di depan, seperti ini. Oke, hari ini penjelasan sampai sini aja. Kalian silakan kerjakan soal-soal yang Miss berikan. Jangan lupa dikumpulkan tepat waktu sesuai waktu yang diberikan. Oke, sekian. Terima kasih.